Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom bagi kita semuanya. Kalau kita lihat kanan kiri kita, masih ada ternyata teman-teman kita yang hari Minggu lalu datang beribadah, tapi minggu ini tidak beribadah. Ini menjadi PR kita bersama, paling tidak dalam hal mendoakan teman-teman kita yang tidak datang hadir pada hari ini. Tadi kulihat ada juga yang hadir, tapi pas ketika khotbah sudah hilang. Mungkin dia pelayan juga. Ampuni kami Tuhan, apabila kami bermain-main dalam pelayanan kami. Kita boleh berdoa dalam hati kita masing-masing, agar setiap anak-anak Tuhan yang tidak hadir di tempat ini karena sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan apabila juga karena bermalas-malasan, Tuhan menjamah hati mereka agar mereka boleh hidup dalam keteraturan dan keadilan. Amin. Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka menentukan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain tema kasih yang diberitakan dalam khotbah di setiap gereja, salah satu tema yang terbesar adalah mengenai pertobatan. Dan pertobatan itu selalu diserukan, disampaikan, tidak hanya di gereja, baik dalam kepercayaan apapun. Pertobatan itu diserukan, dan pertobatan itu tidak mudah semudah dia mengatakan pertobatan. Setiap orang mampu mengatakan bertobat, setiap orang mampu mengatakan bertobat, tetapi belum tentu dia mampu melakukan yang namanya pertobatan. Tindakan tobat itu adalah tindakan yang memang sulit, tapi tindakan yang harus dilakukan. Mengapa kita harus bertobat? Mengapa kita perlu bertobat? Jelas episode tadi mengatakan, sebab kerajaan surga, kerajaan Allah itu sudah dekat. Bertobatlah, karena sebentar lagi naik Roma, sebentar lagi akan datang harinya. Tidak tahu kapan, tapi sebentar lagi kerajaan Allah akan datang dan sudah dekat. Dan kita perlu bertobat
Karena setiap hari kita sudah melakukan hal-hal yang jahat. Bertobat itu bukan tindakan tahunan atau bulanan. Ketika Advent, ketika Natal, ketika Paskah, ketika Jumat Agung, ketika ini tahun baru dan sebagainya bertobat. No. Pertobatan itu adalah tindakan harian. Setiap hari bertobat, bahkan setiap saat bertobat. Kenapa setiap hari bertobat? Kenapa harus setiap saat bertobat? Karena setiap hari, setiap saat kita melakukan perbuatan jahat. Analoginya adalah, kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus bersihkan gereja dan aula setiap pagi, setiap harinya? Setelah kita bersihkan, maka akan kotor lagi, ada banyak sampah, dan besok kita bersihkan lagi. Demikian seterusnya. Demikian pula hidup. Ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, dengan tema dan menyerukan bertobatlah. Saat ini mungkin kita katakan, ya Tuhan harus bertobat. Tapi siapa yang tahu? Ketika selesai ibadah dan keluar dari aula ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak ujian, sehingga kita tidak melakukan hal jahat lagi dan harus bertobatlah. Melakukan hal jahat dan bertobatlah. Sehingga jangan ada di antara kita, jika pun ada yang mengatakan percuma dia pengkhotbah, percuma dia pendeta, percuma dia hamba Tuhan, percuma dia pelayan, kalau dia harus berbuat jahat. Siapapun bisa berbuat jahat, siapapun bisa jatuh dalam kejahatan. Tapi kalau kita menyatakan itu, terjadilah penghakiman. Percuma dia berkhotbah, tapi dia masih berbuat jahat. Setiap orang perlu bertobat, siapapun dia. Jelas orang yang bertobat adalah orang yang jahat. Orang yang bertobat adalah orang yang jahat. Jika pendeta sendiri harus bertobat, maka pendeta pun adalah orang jahat. At least pernah melakukan yang jahat. Maka dia perlu bertobat. Jangan sampai terlambat. Hidup kita harus kembali kepada Tuhan, sebab tidak ada kata terlalu cepat untuk kembali kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan tugas yang kedua kepada Yunus dalam perikop ini. Setelah tugas pertama dia gagal, tapi dalam kegagalannya Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya. Tugas pertama di pasal 1 ayat 2, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Tapi ketika dia melenceng, ketika dia mengingkari perintah dan aturan Tuhan, perkataan Tuhan, total dibatan, ujungnya gede berubah. Ujungnya dia harus jatuh ke laut dan dia ditelan ikan yang besar selama 3 hari. Dalam 3 hari dalam perut ikan, dia berseru, ya Tuhan ampuni aku mau melakukan kehendak-Mu. Dan ikan itu memuntahkannya, dan Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk dia kembali pergi, bangun, beritakan firman-Ku kepada kota Niniwe. Kenapa Tuhan harus menyatakan hukuman kepada kota Niniwe? Kota itu akan ditunggangbalikan, akan dihukum, akan dimusnahkan. Apa rupanya yang terjadi di kota Niniwe? Kota Niniwe dalam zaman itu adalah kota yang besar, kota perdagangan, dan termasuk istilahnya kota darah. Karena apa? Secara fisik dan secara psikis, kejiwaan mental kota itu sudah amburadul. Ada banyak penipuan, ada banyak perdagangan bebas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kota itu juga termasuk kota yang penuh dengan perampasan, perampokan, pembunuhan, dusta, kebohongan, mulai dari elit yang tertinggi, mulai dari pemerintah sampai rakyat jelata melakukan banyak kebohongan, melakukan banyak pembunuhan, pengkhianatan, kemunafikan satu dengan lainnya, sehingga Tuhan murka, sehingga Tuhan marah dan akan menghancurkan kota Niniwe dan mengutus Yunus untuk menyatakan hukuman Allah. Dan pada kesempatan kedua ini Yunus pun menyatakan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggangbalikan
Dan lihat, rakyat yang mendengar itu bukan percaya kepada perkataan Yunus. Dikatakan di ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Tidak penting siapa yang menyerukan, tidak penting siapa yang memberitakan, baik Yunus atau Amos atau Ezra atau Nehemia atau siapapun nabi yang diutus Tuhan. Yang penting ketika mereka mendengar akan ada penghancuran, akan ada hukuman, mereka percaya kepada Allah. Tidak penting siapa yang berkata-kata depan, tidak penting siapa pelayan yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Yang penting percaya kepada Allah. Setiap seruan pertobatan dinyatakan kepada kita, maka percaya kepada Allah. Tuhan murka dan marah, dan ternyata dalam kemarahan dan murkanya Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang tak terhingga. Syukur pada Tuhan. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka, mereka menyesal, mereka berpuasa, mereka berbalik dari jalannya, mereka bertobat, maka menyesallah Allah, dan Ia tidak jadi menghukum Niniwe. Allah menyesal karena melihat anak-anaknya di dunia ini, di bumi ini, melakukan yang namanya pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita berharap juga bahwa Tuhan kiranya menyesal untuk tidak jadi menghukum kita karena perbuatan yang baru saja kita lakukan? Seandainya kita di zaman nabi-nabi, di zaman perjanjian lama, apabila dosa kita lakukan, maka hukumannya adalah mati seketika itu juga. Syukur pada Tuhan, kita baru saja melakukan dosa. Kita baru saja melakukan dosa sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, kemarin. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan sama kita untuk kita boleh hadir di tempat ini, memuji, memuliakan Allah. Kita berharap, ya Tuhan, maunya Engkau menyesal tidak jadi menghukum aku. Tapi ingat, bukan karena pertobatan kita, bukan karena hal baik, kebaikan yang kita lakukan, melainkan karena kasih Allah yang jauh lebih besar dari kejahatan kita, sehingga Dia memberikan pengampunan dan kesempatan untuk kita boleh bertobat sampai saat ini. Itulah kita buat selamat sampai saat ini. Oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan Tuhan, aku ada sampai saat ini. Itulah yang harus menjadi kesaksian kita pribadi lepas pribadi. Karena kemurahan, anugerah, karunia, cinta, kasih Tuhan, aku ada sampai saat ini, bisa tegak berdiri, bernyanyi, bersuara, bahkan mendengarkan suara dan firman Tuhan. Dia bermurah hati menerima kepulangan anak-anaknya. Dia begitu baik menunggu pertobatan kita. Siapapun kita yang hadir di tempat ini, diberitakan Tuhan untuk bertobatlah, bertobatlah, kembali kepada jalan Tuhan dan jangan pernah menjauh. Jika kita merasa apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin menyakitkan hati Tuhan, semakin mendukakan hati Tuhan, berpalinglah dari jalan yang jahat dan kita kembali kepada Tuhan dan terima kemurahan. Tuhan masih beri kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, jalo, tiup, koros, pegang dan lakukan pertobatan. Tuhan tidak perlu list, Tuhan tidak perlu daftar 1 sampai 1000 dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak perlu daftar semua apa yang sudah kita lakukan, kejahatan dari kecil sampai yang besar. Tuhan butuh aksi saat ini untuk kita bertindak dan menyatakan mau bertobat hanya kepada Tuhan. Dalam penyesalan, rasa bersalah di hadapan Tuhan, sembari katakan, here I am God. Ini aku Tuhan, terimalah dosa yang kulakukan. Kiranya Tuhan mengampuni aku. Aku menyesal karena segala dosa yang sudah aku lakukan. Aku mohon ampun karena segala perbuatan jahatku masih melekat dalam pikiranku, dalam suaraku, perkataan, dan perlakuanku. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini adalah saatnya perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan mendengar suara pertobatan kita dan melihat aksi bukti dari pertobatan.
pertobatan kita melalui tindakan. Sebab pertobatan itu bukan hanya perkataan doang. Pertobatan itu tidak hanya manis di bibir doang. Dan pertobatan itu tidak hanya air mata yang keluar dari mata kita. Tapi pertobatan itu adalah aksi tunduk dalam penyesalan kepada Tuhan. Setiap hari, every day, ganu pari, ganu tiki, setiap saat aksi untuk berbalik dari yang jahat kepada Tuhan yang kuasa dan meninggalkan segala bentuk kejahatan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, renungan singkat yang boleh kita bawa kembali ke tempat kita masing-masing. Bangun dan bertobat, berbalik kepada Bapa. Bangun, bertobat, dan balik kepada Bapa.